Maksudnya apa itu? Nah, itu pedang. Posisi dia sebagai ketua itu adalah pedangnya dia, senjata dia gitu. Nah ini dia lepaskan begitu saja tanpa ada perlawanan. Ini menurutku ya Mungkin kalau ada perlawanan Ya mati sendiri dengan mati pedangnya. sendiri. seenggaknya Dia dan pasukan mati nanti. seenggaknya Pasukan-pasukan ada di daerah. perlawanan bro. Berarti ini ketahuan banget. Ini berarti kartunya banyak banget yang dipegang kayaknya ya. Ya asumsi aja kayaknya. Gitu. Ya, Karena ya kan kita berasumsi. Nah, yang penting Kavi zoom lah. kita hadir hari ini sama Super Sub. Super sub. Yes. Super Sub. Double super sub. Double Super Sub. Arif, Mas Kavi. Striker kita. Striker kita. Wah, kita ini pelatih strikernya Sintayong. Pelatih striker Sintayong. Kalau yang kanan ini temannya Mario Teguh. Yes. Sobat Super. Seru ini. Teman Mario Teguh kan? Golden Way. Salam super. Salam Super. Apa ya, kita rame nih. Berempat hari ini. Lagi-lagi Mbak Siska harus ngurusin IKN kan? Harus ngurusin IKN. Habis upacara kemarin. Habis upacara kemarin dia Bersih-bersih dia. bersih. Mau ngelurusin kepala Garuda soalnya munduk. Nunduk ya, harus tegap ya Garuda. Atau ngecat jangan Bang. Hah? Ngecat. Oh, bisa warnanya berubah. Jadi hari ini kita mau bahas yang lagi seru banget ya. Nah, cuman pas kita tag video ini memang sudah terjadi, dinamikanya sudah besar, yaitu Pak Bahlil sudah jadi ketua umum. Nah, sudah sah jadi ketua umum. Selamat Pak Bahlil. Selamat Pak Bahlil, Kakanda dong, Kanda. Oh, iya. Kanda. Udah pakai Selamat ya Kanda. baju kuning ini ya, Mas Kavi ya. Ini memang sengaja. Sengaja ya. Outfitnya memang Ini Hanura kayaknya. Bikin Hanura ya. Tapi pada intinya kita mau bahas Erlangga. Kita mau bahas Golkar, sama kita mau bahas Kakanda Bahlil. Ya kan? Kakanda Bahlil. Ya mungkin gua akan mengawali cerita ini, gua akan menanyakan ke teman-teman sekalian gitu ya. Langsung ke striker kita nih. Karena striker kita ini titisannya Rocky Gerung. Betul. Agak lama membahas satu persoalan memang. Dan agak lain ini. Agak lain. Pilihan diksinya tuh yang jelimet. Jelimet. Kalau nggak baca Chairul Anwar nggak bakal ngerti. Kita langsung tanyakan, Pak Bahlil cocok nggak pimpin Golkar? cocok nih, cocok Pak, cocok. Cocok. Sudah jadi Pak. Sudah jadi. Tapi Sudah jadi. kira-kira ada Ya apa yang terjadi menurut Kavi? meskipun ada yang lebih senior ya, ada sosok-sosok yang lebih senior gitu. Tapi entah kenapa Pak Bahlil yang terpilih gitu. Secara aklamasi ya. Oke. Aklamasi. Secara aklamasi. Nah, ada apa di balik semua ini? Ada apa? Yang jadi pertanyaan kan sebenarnya di situ. Nah, ini apa ini? Kenapa? Seru ini. Seru ini. Apakah ada titipan dari pihak lain? Sebenarnya urgensinya apa gitu ya? Nah, begitu. Urgensinya kenapa mesti diganti segera? Kenapa nggak nunggu jadwalnya Desember katanya? Benar. Kan? Dan kenapa orang-orang banyak media udah tahu ini bakal Kakanda Bahlil yang akan menduduki ketum ini? Ya, Dan satu seolah-olah lagi Bang, ini satu lagi Bang, kenapa nggak nunggu lengsernya presiden? Presiden Karena kan mendekati juga ini. mendekati juga. Iya. Sebenarnya kalau jadwalnya kan Desember. Desember. Munasnya yang aslinya gitu ya. Tapi kenapa dilakukan sekarang, dan pengunduran diri ini ya seolah-olah ini sudah kayak settingan ya, udah tahu gitu ya. Oh, yang akan jadi ketum ini. Gitu kan? Udah tahu gitu. Jadi dari Kavi sendiri udah bilang ini ada apa. Baru ngomong ini udah ada yang nelpon, bahaya. Kayaknya siapa tuh? Wah, Pak Jokowi itu menelpon. Mau kasih selamat ke Pak Bahlil, salah nelpon. Ratu ya, salah call gitu. Apa Mayor Teddy tuh? Sudah banyak yang mengintai ternyata. Nah, dari masyarakat awam. Masyarakat awam coba. Masyarakat gimana awam. pendapatnya? Sobat Super nih gimana? Sobat gimana dari Sobat Super, masyarakat awam gimana nih?
ngelihat fenomena perpolitikan ini? Kecewa apa senang ngelihatnya? Kaget sih Mas sebenarnya, karena kan ini semua itu terlihat dadakan. Karena info itu kan kalau kita melihat dari sosial media dan lain-lain lah, dari berita-berita juga, bahwa ada salah satu petinggi Golkar itu kan ketemu di hari Jumat di Kalimantan ya kalau nggak salah. Detail ini. Seneng iya. saya nih detail gini Nah, nih. terus hari Sabtunya itu bersama Pak Erlangga ya. Hari Sabtunya Pak Erlangga kayak mengundurkan diri lah dari jabatan ketua itu. Nah ini kan kalau dibilang kayak malam Sabtu biasanya happy, ini jadi kayak malam kelabu mungkin bagi Golkar ya. Nah tiba-tiba juga Munas yang harusnya Desember jadi dipercepat juga. Iya kan. Terus akhirnya juga Pak Bahlil yang menjadi ketua gitu kan. Walaupun memang kita sebagai orang awam pun kita itu sudah menduga siapa yang bakal menjadi ketum Dari pemberitaan. Golkar dari pemerintahan. Dan kalau dibilang kaget atau kagak, yang Pak Bahlilnya sih kagak sih ya, karena kita juga udah menduga gitu kan. Karena dari segi politik pun Pak Bahlilnya juga luar biasa ya. Luar biasa bagus. Nah, ya Atau jangan-jangan ini karena cerdas. dekat dengan Bapak? menurut Karena dia kedekatan. cerdas sih. Dia cerdas, karena dia bisa memanfaatkan seluruh momen gitu loh. Tapi sebelumnya kan juga kita sudah punya ada bahasa gimmick-gimmick lah. Contoh ketika ngambil kursinya Kapolri itu kan. Nah, itu kan udah mulai Ketahuan lah ya. ketahuan. Erlangga kan juga Pak Erlangga kan dia juga nyinggung, wah ini kursi Kapolri aja direbut itu kan. Nah, bahasa-bahasa gitu kan kita sebagai netizen lah ibaratnya, sebagai rakyat biasa dan rakyat jelata kayak gini kan udah menebak, wah ini mungkin juga nantinya ketum Golkar bakal direbut juga, mungkin bahasanya gitu kan. Dan mungkin juga dan tak lihat juga kemarin kan juga kalau juga ya mungkin aklamasi ya, karena wakil dari Golkar pun langsung ngomong setuju tidak ketika Pak Bahlil ini menjadi ketum kan. Karena cuma calon tunggal juga, yang satu nggak memenuhi syarat kan. Dan akhirnya seluruhnya juga oke, Pak Bahlil jadi ketum gitu kan. Dan di semua sosial media pun udah menduga lah kalau itu Pak Bahlil. Paling di situ sih kalau dari pengamatan rakyat jelata ya ini ya. Luar biasa memang. Jadi Mas Krisna siapa yang nyeting? Ini ada yang nyeting nggak Mas Krisna nih? Nyeting siapa ya? Video kali ini saya dedikasikan untuk Pak Jokowi. Makanya saya pakai kaos Pak Jokowi. Pak Jokowi. Wah. Gitu. Luar biasa ya. Saya pakai kaos Memang Pak luar biasa Jokowi. airdropnya ya. Saya pakai kaos Pak Itu kayaknya Jokowi. kok depannya kosong, belakangnya ada. Depannya Terbalik kosong. kali ya? Enggak, lu pakai kebalik. Enggak bener. Emang bener gitu. Emang bener. Ini waktu saya masih bangga-bangganya dengan Pak Jokowi ya. Memang sekarang nggak bangga. Sekarang bukan bangga, tapi lebih ke saya mau jadi presiden kayaknya ke depannya. Ternyata powernya sebesar ini gitu kan. Ini membuktikan bahwa Raja Jawa Part 2 tuh ada. Raja Jawa Part 2 itu ada. Ini kayaknya lebih luas dari Sriwijaya Lebih kayaknya luas, areanya lebih ya. Ini Mataram lewat juga ya Lewat, kekuasaannya ini. Berarti ngalahin Gajah Mada juga ini ya. Oke. Jadi Tapi memang begini loh, kalau kita berbicara permainan catur ya, permainan catur itu kalau raja itu sering kesana kemari, bergerak kesana kemari gitu, itu artinya gelisah loh Pak. Gelisah. karena nggak diamankan kan Iya, sama karena nggak ada pihak lain yang bisa mengamankan. Iya. Tapi Kavi ini lupa kalau catur itu papannya dibuat dari kayu. Nah. Dan ada yang memotongnya. Nah, gitu. bapak Tukang kita kayu. ini kan rajin kayu. Iya. Jadi ya harus paham juga bahwa Beringin pun dipotong sama dia. Iya. Jangan kasih barang ini masuk. Kalau kata Bahlil bilang kan tadi di pidatonya kan, jangan main-main sama Raja Jawa. Jangan main-main sama barang ini. Ngeri barang ini. Gak usah saya jelaskan. Nggak usah. Ngeri barang ini, dia bilang gitu. Jadi Berarti toko mebelnya siapa itu Pak? berapa? Kan udah ditebang nih, dibuat kan, berarti ada yang jual nih. Toko mebelnya siapa kira-kira Mas Kavi? Sepertinya kalau modelnya begini nggak perlu toko mebel karena udah langsung buyer kan, Buyer. langsung cross dock ini. nggak perlu di display, ini nggak di display, langsung dikonsumsi, langsung dipergunakan gitu kayunya. Jadi tapi kalau menurut gua apa yang dilakukan oleh Golkar ini, gua sih yakin nggak yakin ada yang men-set up. Gitu ya.
dan semua kita meyakini ini Raja Jawa yang men-set, yaitu Pak Jokowi. Kita langsung umumkan aja lah, Raja Jawa itu disebut-sebut Pak Jokowi gitu ya. Analisisnya ke sana. Analisa ke sana. Tapi kalau menurut pandangan gua, Pak Jokowi ini bekerja untuk negara, untuk negeri. Pasti visi misinya bagus buat negara. Tapi untuk memuluskan program-program dan niatnya dia menggunakan kekuasaannya. Feeling gua ya. Perasaan gua menggunakan kekuasaannya sehingga dia mengatur ya skema-skema ini. Demi Tapi sayang, kestabilisan ya? Demi kestabilisan. Tapi sayangnya ya lumrah ya setiap manusia. Kalau setiap manusia itu semuanya sudah punya, kekuasaannya sudah ada, akhirnya dia anti kritik kan. Bener nggak? Coba kalian semua udah punya semuanya, ya kan? Kekuasaan tertinggi kalian pegang, akhirnya kan kalian anti kritik, gitu kan? Anti kritik. Tapi niatnya sebenarnya buat bangsa, buat negara, gitu ya. Niatnya bangsa dan negara. Sehingga ada orang-orang yang macam-macam nggak senada dengan dia, ya dia bisa sampaikan kan dengan mudah. Secara analogi kita bisa bilang, mungkin dia bilang di meja, dia bilang, oh kamu nggak ngikut acara saya. Oh, kamu nggak ikut acara saya. Tapi maksudnya itu kan udah lain kan. Bahasanya kan lebih halus tapi sebenarnya itu kenceng gitu loh. Kalau orang Jawa kan kayak gitu. Betul. Tapi gue yakini apa yang Pak Jokowi kerjakan 10 tahun ke belakang ini buat negara, apa yang dia persiapkan ke depan untuk Pak Prabowo gitu ya, itu gue rasa itu juga buat kepentingan negara, tapi untuk kepentingan masyarakat juga. Tapi mungkin karena dia punya kuasa dan dia butuh alat untuk mempermulus jalannya, akhirnya ya itu dia anti kritik, artinya gitu ya, anti kritik, dan akhirnya semua dia mainkan karena kartu-kartunya semua ini dia pegang. Iya kan? Kartu-kartunya dia pegang. Gitu karena tingginya kekuasaan tersebut. Nah, yang cuman gue belum paham adalah dari mana angle-nya sehingga Bahlil ini masuk. Tapi kalau dibilang Bahlil itu hebat, bagus secara berpolitik, ya emang bagus, masuk ini barang, emang bagus masuk ini barang. Tapi apa kriteria pemilihan Raja Jawa? Jadi gue sih masih mikir apakah ini memang dikasih sama Raja Jawa, Bahlil duduk, Kakanda Bahlil duduk, adik Bahlil duduk, atau memang Kakanda Bahlil yang minta, Pak saya mau dong. Nah, apa dia yang minta? Kita nggak tahu. Proposalnya bagus. Iya kan? Mungkin kan makanya sekarang nih kalau gue lihat ya dari reshuffle terakhir ya ini salah satu hal yang lucu juga gitu, 2 bulan sebelum pemerintahan selesai ya malah ada reshuffle gitu ya. Dan terutama posisi-posisi strategis Menkumham lah, terus ISDM. Mungkin Bahlil juga mempersiapkan nih, gue di SDM tapi naikin gue jadi ketum. Nih ya gue siapin ini beres gitu. Dan juga mungkin kan ya kalau Pak Erlangga turun kan ya bener yang tadi abang bilang gitu kan, ya ini lehernya udah dipegangin nih satu-satu nih. Kartu-kartunya jadi kan. Mendingan lu turun kalau nggak bisa diatur gitu kan. Ya, tapi menurutku ada angle lain yang mungkin bisa jadi analisis kita. Sementara ini kan bentar lagi periode Pak Jokowi sudah habis nih. Dia sudah menaruh Gibran di sana di wakil, cuman kelihatannya masih kurang kuat untuk mengamankan posisi. Kuat wapres itu. Nah, jadi dia tidak percaya sama yang dia lakukan sendiri di kemarin hari gitu, waktu pemilu gitu. Menaruh Gibran di sana, ternyata dia rasa kurang kuat, sehingga dia butuh pegangan lagi. Sementara partai saat ini, partai senior yang puluhan tahun ya dedikasinya untuk Indonesia gitu, yang sudah mengakar, partai terbesar gitu, Partai Golkar. Nah, kuncinya sebenarnya di Pak Erlangga sebenarnya, kalau boleh kita bilang. Jadi Kaisang kurang kuat nih. Partai kecil, bro. Partai kecil ya. Kecil-kecil Wagub loh. Bisa hati-hati. dibandingkan Iya. kalau dibandingkan dengan Golkar gitu loh. Iya. Jadi kita udah ngomongin ya Erlangga tentang kita udah ngomongin Pak Bahlil gitu ya. Sekarang kita kelewat. Kira-kira nasib Pak Erlangga ke depan akan seperti apa nih? Benar kata dia fokus transisi atau ngurus yang lain kan? Ini menurutku kesalahan Pak Erlangga, dia memberikan pedang yang mestinya itu senjata dia gitu.
Gimana itu maksudnya? Maksudnya gimana apa itu? Nah, itu pedangnya. Posisi dia sebagai ketua itu adalah pedangnya dia, senjata iya. dia gitu. Nah ini dia lepaskan begitu saja tanpa ada perlawanan. Ini menurutku ya Mungkin kalau ada perlawanan Ya mati sendiri dengan mati pedangnya. sendiri. Atau seenggaknya dia dan pasukan mati nanti. seenggaknya Pasukan-pasukan ada di daerah. perlawanan bro. Berarti ini ketahuan banget. Ini berarti kartunya banyak banget yang dipegang kayaknya ya. Ya asumsi aja kayaknya. Gitu. Ya, Karena ya kan kita berasumsi. ya soalnya benar juga. Kok kayak terkesan pasrah gitu ya. Turunnya ada apa ini? Seperti jurus Perpolitikannya ada ninja apa? bro. Seperti jurus ninja. Erlangga Sat-set. saya saranin beresin aset mendingan ya. Karena mungkin dia nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Ya masih nama Pak Erlangga dialihin lah, segera dialihkan. Bapak layarnya udah dipegang kenceng nih, saya lihat-lihat. Ya kita juga nggak bisa pungkiri Pak Erlangga juga jadi ketua umum Prestasinya luar Luar biasa. biasa. Tapi kita jangan lupa juga dia juga jadi ketua umum juga gua rasa atas dorongan Raja Jawa juga kan waktu itu kan konflik kan Iya. Golkar kan konflik gitu. Sehingga Raja Jawa mikir itu ngomongnya udah Raja Jawa ya udah ngeri banget Iya, ngeri banget. Raja Jawa jadi Merinding loh bang. Ini kan bahasanya opung panda. iya pompa Gimana? oh iya Raja Jawa ini jadi merasa oh ya udah ya ikut perintah gitu ya ikut perintah untuk turun gitu ya jadi ya kita salut atas kinerja Pak Erlangga tapi kita juga nggak tahu di balik itu ada apa tapi yang jelas ya ini bentuk nyata sepertinya bentuk nyata bahwa kekuasaan itu begitu besarnya gitu ya. Tuh. Nah sekarang ngomongin Bahlilnya berarti ke depannya Bahlil akan membawa Golkar sampai mana berarti ini dia kan janji di pidatonya dia akan menang pilkada dan menang 2029 atau ini bentuk Jokowi yang menunjukkan bahwa karena kan kalau jadi ketua umum Golkar udah pasti jadi calon presiden tuh Iya, iya. apa ini caranya Pak Jokowi untuk menimbulkan era baru presiden dari timur yang notabene Pak Bahlil juga muslim ya. Dari sisi muslimnya masuk ya kan tapi dari sisi Jawanya nggak masuk. Nah itu yang susah tuh bang di situ. Itu Karena dia. kita masih Java sentris ya. Nah itu mesti Jawa. Istrinya Jawa kayaknya. Istrinya Jawa. Boleh lah kalau istrinya Jawa. Tapi sebenarnya itu yang masalah presiden harus dari Jawa itu udah mulai dari Gajah Mada dulu sih. Gajah Mada dulu, Pemimpin yang bisa mimpin Nusantara tuh cuma lagi udah ibu kota Nusantara ya. Ya harus orang Jawa gitu. Tapi mungkin Pak Jokowi ini mencoba mematahkan stigma-stigma itu kali ya. Ini coba orang timur tuh sebenarnya bisa mimpin juga gitu. Cuma dengan bimbingan saya gitu. Berarti nggak lepas bro. Nggak lepas dari orang Jawa. Enggak ada orang Jawa. Ya gaya kepemimpinan Kakanda Bahlil juga menarik kita lihat ya dengan gaya dia yang Ceplas-ceplos ya. ceplos-ceplos ya ada yang bilang di stand up comedy Stand up comedy. ya kan ya maksud gua dengan gaya jenaka ceplos-ceplos dan lobbying dia karena dia HMI dulu loh Iya, dia AMI. HMI, Cerita dia- AMI. dia tuh Sering lobbying ikut demo dan lain-lain. lobbyingnya juga pasti bagus dan dia ketua HIPMI dulu Iya benar. Dia pengusaha. pengusaha ketua HIPMI jadi secara lobbying negosiasi mentalitinya dia memang udah Koreanya Logistik, Korea ya, nih aman. udah Koreanya Korea gitu ini luar biasa sih obrolan kita nih ya terakhir nih gua buka omongan terakhir sampai kapan Raja Jawa ini menguasai negeri ini karena ada yang bilang Sampai Janetes ya. ada yang bilang bahwa masa Prabowo nggak tinggal diam sih Iya. tapi di sisi lain ada yang bilang Pak Prabowo kan loyal orangnya dan Pak Prabowo akan tetap merangkul dan tetap ya memperjuangkan ini sampai akhir lah program-programnya Pak Jokowi gitu ya Itu yang masih di apa ya? Yang masih Pak Jokowi itu gelisah di situ. Raja Jawa tuh gelisahnya di situ. jangan sampai mangkrak ini ya Gelisahnya di situ gitu. Meskipun Pak Prabowo beberapa kali berulang berucap ya, dia memastikan bahwa periodenya Pak Prabowo ini keberlanjutan gitu dari periodenya Pak Jokowi. Tapi kayaknya masih belum yakin gitu sehingga dia butuh pengamanan khusus Jadi- untuk menjaga kestabilan pegangannya ini. menurut Mas Kavi sampai kapan Raja Jawa ini akan terus berpengaruh di negeri ini Karena dia udah langsung turun tangan ya. Jadi sampai dia benar-benar merasa aman sih. Merasa aman Merasa untuk aman. tinggal landas. tinggal landas dan semua program-programnya yang dia jalani ini selesai semua Selesai. ya Indonesia emas dong ya.
Berarti itu udah berapa tuh? Kim plus. Udah banyak tuh plusnya tuh Kimnya Bingung tuh. plus tuh. Tapi PSI juga sampai 2045 nggak masuk Tuh apa parlemen. ya? Kabinet Masuk Pembangunan lah. 9 tuh kalau Orde Baru tuh ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin aman tadi Mas Kavi ya, kira-kira apa sih yang diamanin tuh apa gitu? Proyek dia nggak mau gagal. Proyek. Berarti kan visi misinya bagus dong untuk negeri, bener gak? Iya benar. Secara anggarannya udah keluar banyak loh ini. Untuk IKN aja udah berapa duit tuh. Iya. Gitu. Untuk bikin sekolah aja udah ribuan. Sampai 9 naga hadir loh. Ikut upacara ya. Iya. Nah, dari Kavi gitu, dari Krishna sampai kapan ini Pak Sampai Jokowi? kapan nih? Sampai Ibu Mega menunjukkan taringnya lagi. Oh, Gitu. Karena ini Bu Mega udah berumur tapi nih. berumur, Iya benar. nih, Dan siapa yang bisa ganti? kemarin akhirnya kan karena ya ada perebutan ketua partai segala macam, dia nggak jadi kan turun jadi ketum kan. Akhirnya dia nyalonin lagi, ya udah gua lagi ketumnya. Benar, karena harus ya seenggaknya oposisi harus tetap ada. Kasihan Rocky Gerung sendirian dong. Iya. Tapi memang Enggak, tapi sekarang ditemani Adiana Pitupulu. Adiana Adiana Pitupulu ya. Tapi memang kita menanti-nanti pergerakannya PDIP ya? PDIP memang. benar. Nah, Sobat Super, Yes. gimana? Sampai kapan Pak Jokowi Raja Jawa ini berpengaruh meskipun sudah ganti presiden, masih berpengaruh nggak? Oke. Kalau pengaruh atau enggaknya kan ini sebenarnya kita juga nggak tahu sampai kapannya ya Mas ya. Tapi memang kalau dibilang secara media ataupun apa itu kan sampai nanti keturunan-keturunannya gitu kan, sampai mungkin nanti sampai Janetes lah ibaratnya kayak gitu kan. Tapi yang menjadi orang awam pertanyakan adalah sebenarnya kenapa sih ngelakuin kayak gitu loh. Karena kan kalau seumpama orang ngelakuin kayak gini berarti kan ada sesuatu yang dibawa dia. Apakah memang niatnya bagus ataupun seperti apa, nah ini kan kita nggak tahu. Nah kalau harapanku adalah ya kita nggak bisa yang namanya politik seperti ini gitu loh. Harus ada yang berani buat fight dalam artian bukan berperang secara negatif ya, tetapi harus ada yang berani menyuarakan sehingga politik seperti ini tuh ibaratnya terputus lah. Nah harapanku sih seperti itu, karena apa ya, aku sebagai orang biasa kayak gini pun ngerasa capeknya apa ya, berita itu sudah terlalu liar lah dalam artian. Jadi mungkin yang kita sebenarnya biasa aja ketika ngeliat berita bisa hate sama Presiden Jokowi ya. Atau ketika kita biasa sama kita loyalis Pak Jokowi ya, kita hate sama yang nge-hate tadi. Jadi bahasanya kalau aku sebagai netral ya aku jenuh ngeliat kayak gini gitu loh. Pengennya cepat selesai ya kalau bisa. Walaupun memang secara politik itu nggak ada yang tenang ya. Karena menurut budayawan kan dinamika politik ya memang harus seperti ini gitu kan. Supaya orang kritis dan lain-lain pun juga semakin banyak gitu. Ya paling di situ aja sih, kalau semuanya ditanya sampai kapan ya aku pengen secepatnya aja ada perubahan ya gitu aja. Anies perubahan. Mimin udah enggak. Perubahan. Dia sudah berubah kok. Emang perubahan itu gitu berubah-ubah. Imin berubah-ubah. Ya, berarti kesimpulannya si Pak Jokowi ini antara niatnya baik, tapi memang caranya yang salah sehingga pembelajaran politiknya nggak dapet, negara demokrasinya jadi ya terkesan nggak demokrasi jadi demokrasi benar. Kayak yang sekarang Oligarki Acak-adul. Jakarta lah ya kayak gitu kan. Oke, selamat untuk Kakanda Bahlil. Selamat Kakanda Bahlil, ya semoga tidak terjadi apa-apa untuk Kakanda Erlangga. Semoga Bahlil juga bisa menunjukkan taring dan bisa jadi calon presiden dari Papua di luar Jawa. itu. Fak kabupaten Fak ya. Jangan Jangan lupa angkat Mamat Al-Katiri itu jadi menteri. Iya, dari Pak juga mau Al-Katiri. Tolong diperhatikan sama balikin Persipura ke Liga 1 juga. Gitu. Dari kita itu kita akan bahas yang lain-lain. Sebenarnya masih ada putusan MK yang Iya kita itu. bahas. Iya, aduh. Cepatnya akan kita bahas ya. Cepatnya akan Harus cepet sih itu. Harus cepat kita bahas. Oke. Thank you. Jangan lupa subscribe. Bye.